Dia tersenyum, katanya dia baik, katanya dia peduli. Tapi kenapa rasanya seperti kau sedang dicekik? Setiap kali kau ingin marah, dia menyuruhmu tenang. Setiap kali kau ingin jujur, dia menyuruhmu diam. Apakah itu kebaikan atau cuma bentuk lain dari penjinakan? Orang baik tak pernah memaksamu tunduk dengan teriakan. Mereka hanya mengelus kepalamu sambil memintamu menyerah. Kau tidak sadar saat itu terjadi karena rasanya hangat. Padahal pelan-pelan keberanianmu mereka kikis, bukan dengan kekerasan, tapi dengan kasih sayang yang dikurung etika. Orang jahat menciptakan neraka, tapi dunia tidak jadi begini hanya karena mereka. Dunia seperti ini karena terlalu banyak orang baik, terlalu banyak wajah manis yang menyimpan ketakutan, tapi membungkusnya dengan senyum agar tampak mulia. Terlalu banyak yang lebih suka damai semu daripada kejujuran yang mengganggu. Lalu kita tumbuh dalam sistem yang mengajarkan lebih baik salah tapi rukun daripada benar tapi ribut. Padahal kebenaran tak pernah takut ribut, yang takut hanya mereka yang menggantungkan harga diri pada citra. Karena bagi mereka, damai lebih penting dari keadilan, dan luka batin itu tanggung jawabmu sendiri. Orang baik bukan yang benar, tapi mereka yang tidak pernah membuat masalah. Mereka yang pandai menengahi meski harus menyingkirkan suara korban. Mereka yang selalu bilang, sudahlah, jangan diperpanjang. Karena memperpanjang berarti merusak suasana. Dan suasana bagi orang baik lebih penting daripada substansi. Mereka belajar lebih dulu bagaimana menyenangkan semua orang daripada bagaimana membela kebenaran. Orang baik adalah produk dari masyarakat penakut. Mereka dibentuk untuk mengalah, untuk diam, untuk menutup luka dengan senyum dan berkata, yang penting kita damai. Tapi damai versi siapa? Harmoni macam apa yang dibangun di atas kebisuan dan rasa bersalah? Itulah kenapa banyak korban yang lebih takut bersuara daripada menghadapi pelaku. Karena yang akan mereka hadapi bukanlah kejahatan, tapi keramaian orang baik yang ingin semuanya tenang-tenang saja. Sistem menyukai orang baik karena orang baik jarang bertanya, karena orang baik bisa ditekan atas nama etika, dan karena orang baik lebih takut menyakiti hati orang daripada menegakkan kebenaran. Orang baik dijadikan alat stabilitas, bukan untuk membela yang lemah, tapi menjaga kenyamanan mayoritas. Sistem tidak butuh orang benar, sistem hanya butuh ketenangan. Orang baik dilatih untuk jadi jembatan, tapi tak sadar mereka sering jadi jembatan yang diinjak-injak oleh yang salah. Sementara yang benar tak pernah sampai ke seberang. Kebaikan yang tidak berpihak adalah kekejaman yang sopan, dan orang baik sangat ahli dalam hal itu. Satu, mereka membungkam emosimu. Jangan marah, nanti kamu kelihatan gak dewasa. Jangan baper, kamu terlalu sensitif. Padahal marahmu benar, tapi mereka lebih takut pada ribut daripada ketidakadilan. Mereka menjadikan emosimu sebagai musuh, padahal emosimu adalah sinyal hidupmu. Bahkan saat kamu dilukai, mereka akan bilang, pikirkan perasaan orang lain juga. Tapi siapa yang memikirkan perasaanmu? Orang baik selalu punya empati untuk pelaku, tapi membungkam luka korban dengan kata-kata bijak yang kosong. Mereka ingin kamu netral, walau sedang dibakar oleh ketidakadilan, karena bagi mereka, diam itu bijak dan marah itu kebodohan. Padahal justru dari kemarahanlah perubahan seringkali bermula. Dua, mereka membela pelaku dengan halus. Dia juga manusia, pasti ada alasannya. Coba kamu lihat dari sisi dia juga. Mereka lupa, korban tidak butuh kamu memahami pelaku. Korban butuh kamu berdiri di sisinya. Kita hidup di dunia yang terlalu mudah memaafkan kekejaman. Selama kekejaman itu dibalut alasan, kita diajari empati, tapi tak diajari batas. Dan di tangan orang baik,
Empati menjadi racun yang melumpuhkan keadilan. Empati bukan untuk membenarkan kesalahan. Empati seharusnya membuat kita tahu kapan harus tegas. Tapi orang baik terlalu takut memilih sisi, karena memilih berarti bersiap kehilangan muka. Padahal dalam hidup ini, tidak memilih adalah juga sebuah pilihan. Tiga, mereka membuatmu ragu pada kebenaranmu sendiri. Kamu terlalu keras, kamu harus lebih positif. Positifmu bukan penyembuhan. Positifmu adalah bentuk pelarian dari luka yang belum selesai. Optimisme palsu bukan penyembuh luka. Itu seperti menaburi luka terbuka dengan glitter dan berharap lukanya hilang karena terlihat cantik. Tapi luka tidak pernah sembuh dari penyangkalan. Mereka ajarkan optimisme palsu agar kamu berhenti bertanya, agar kamu lelah melawan. Kebahagiaan jadi topeng, sementara luka tetap menganga di baliknya. Seorang karyawan dilecehkan secara verbal setiap hari. HR bilang, "Kita selesaikan baik-baik, jangan dibesar-besarkan." Rekan kerja diam, tapi semuanya tersenyum dan berkata, "Sabar ya, jangan terlalu dipikirin." Dan dalam senyum itu ada pengkhianatan, karena mereka tahu yang salah bukan kamu, tapi mereka memilih nyaman daripada benar. Satu yang menyakiti, tapi yang membuatnya trauma seumur hidup adalah semua orang baik yang memilih diam. Kamu bukan cuma disakiti oleh pelaku, kamu juga dikhianati oleh semua yang memilih netral. Seorang istri dipukul, tapi keluarga bilang, namanya juga rumah tangga, sabar, demi anak-anak. Tetangga ikut menasehati, jangan cerai, jaga nama baik keluarga. Dan anak-anak yang katanya harus dijaga, justru tumbuh, belajar satu hal, bahwa cinta artinya bertahan dalam luka, bahwa keluarga artinya bertahan dalam bisu. Orang baik tidak menolongmu keluar dari neraka, mereka hanya membuatmu betah tinggal di dalamnya. Mereka tak ingin melihat perceraian karena lebih takut pada aib daripada luka manusia. Mereka tak peduli kau hidup atau mati, asal tidak mengganggu citra keluarga utuh. Seorang anak muda bicara tentang ketidakadilan di media sosial, tentang korupsi, tentang sistem yang bobrok. Tapi orang-orang baik berkata, coba sampaikan lebih halus, biar enak didengar. Padahal mereka tidak butuh kata yang halus. Mereka hanya ingin status quo tetap nyaman. Mereka takut pada perubahan, karena perubahan itu mengganggu keteraturan semu yang mereka banggakan. Tidak ada revolusi yang halus, tidak ada kebenaran yang selalu nyaman. Kadang kebenaran itu harus memekakkan telinga. Kebenaran yang dibungkus agar nyaman akan kehilangan taringnya, dan tanpa taring, keadilan akan selalu kalah oleh sopan santun palsu. Kebaikan sejati tidak takut mengganggu. Kebaikan sejati tidak selalu sopan. Tapi orang baik lebih peduli pada kenyamanan, dan kenyamanan itu adiktif. Orang baik takut kehilangan keharmonisan karena mereka tidak pernah diajari cara hidup dalam konflik. Padahal dalam konflik seringkali kebenaran dilahirkan. Mereka takut ribut, mereka takut dianggap kasar, mereka takut dianggap tidak baik. Tapi mereka tidak takut melihatmu tenggelam dalam luka yang tak pernah selesai.
Orang jahat membuat neraka, tapi orang baik yang menjaga apinya tetap hidup. Mereka tidak meniup apinya, tapi mereka membangun pagar agar apinya tidak terlihat dari luar, agar semuanya tampak damai. Karena kebaikan mereka lahir dari ketakutan, bukan dari keberanian. Karena mereka lebih ingin terlihat baik daripada melakukan yang benar. Mereka tak sanggup berdiri di sisi korban karena posisi itu terlalu berisik, terlalu tidak nyaman, terlalu menyita reputasi. Jangan percaya orang baik. Mereka tidak menyelamatkanmu. Mereka tidak melawan kejahatan. Mereka cuma tidak ingin repot. Percayalah pada orang yang jujur, orang yang berani membuatmu tidak nyaman, karena dia ingin kamu sadar. Orang jujur mungkin tidak pandai membalut kata, tapi mereka akan membiarkanmu terus berdarah dalam diam. Mereka akan bicara meski kau belum siap mendengar. Dunia tidak butuh lebih banyak orang baik. Dunia butuh orang yang jujur, yang berani bicara meski harus dibenci. Maka kalau kau harus memilih, jadi orang baik atau jadi orang jujur, pilihlah jadi yang jujur dan siap dibenci oleh dunia yang terlalu damai untuk mendengar kebenaran. Karena kebenaran memang tidak selalu enak didengar, tapi hanya dari sanalah luka bisa benar-benar sembuh dan dunia bisa mulai berubah. Mulai dari satu suara yang tidak nyaman, satu sikap yang tidak netral, satu kejujuran yang tidak bisa dibungkam. Terima kasih.